Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai bunda, hai teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah-limpah dari arah yang tak disangka-sangka, dan buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, akhirnya aku upload video ya. Sudah beberapa hari ini aku nggak upload video ya teman-teman. Sebenarnya aku ada video yang untuk diupload gitu ya teman-teman, cuman belum sempat aja untuk aku edit. Nah baru sekarang aku edit dan alhamdulillah bisa upload video lagi ya teman-teman. Istirahat sejenak dari dunia per-YouTubean ya teman-teman. Walaupun kadang-kadang ada beberapa teman-teman juga yang sempat aku kunjungi, dan yang tidak sempat aku kunjungin insya Allah aku akan maraton ya teman-teman untuk berkunjung ke tempat kalian. Nah ini aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman. Ini aku lagi bersih-bersihin untuk teras, dan nanti hari ini jualan ya teman-teman. Jadi di sini aku nunggu Pak Su pulang belanja, karena yang belanja Pak Su ya teman-teman. Nah di sini buat subscriber lama aku udah tahu ya kalau aku tuh di rumah itu sambil berdagang ya teman-teman, sambil berjualan juga. Nah ini kebetulan Pak Su juga udah sampai ya, dan di sini aku mau nyusun barang-barang dagangan kami. Nah beginilah aktivitas aku di pagi hari, yang sebenarnya itu sih masih rempong ya teman-teman, dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga, kegiatan berjualan juga, dan nyempetin konten juga ya teman-teman. Kadang juga suka heran ya teman-teman, padahal di rumah tuh kerjaan juga banyak ya, tapi entah kenapa karena aku tuh udah terbiasa bikin video ya kan teman-teman. Nah sekarang tuh memang agak beberapa hari ini agak nggak upload video sih di YouTube, tapi aku aktif di Facebook ya teman-teman. Terus ini aku bikin video ini udah berapa hari yang lalu sih, cuman belum sempat diedit seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Nah kalau video di YouTube itu kan videonya panjang ya teman-teman, terus aku harus ngomong panjang juga. Kalau di Facebook itu kan videonya pendek, durasinya pendek kalau di Facebook itu katanya sih alainya emak-emak gitu ya teman-teman. Tapi entah kenapa selama aku menjalani di Facebook itu agak menikmati. Cuman yang kurang aku nikmati itu ya itu tadi ya teman-teman, interaksinya ya. Kalau di Facebook itu HP itu nggak bisa lepas dari tangan ya teman-teman, karena memang kan videonya pendek-pendek, terus kita harus komentar gitu kan. Udah habis ada lagi video lain yang lewat di beranda, kita komentar. Nah kalau di YouTube ini kan kita misalnya melakukan aktivitas, HP kita tinggal, dan kita bisa nyimak aktivitas teman kita yang di YouTube ya kan, sekitar 10 menit, 15 menit, bahkan kadang kalau aku lagi berkegiatan juga sampai habis misalnya 20-30 menit pun kadang habis ya teman-teman. Tapi kalau di Facebook ini kan sebentar-sebentar videonya ya kan, nggak bisa ditinggal HP-nya, itu yang bikin agak-agak riweh ya teman-teman. Tapi ya gitulah tadi ya teman-teman, ya pandai-pandai kita lah ya kan mengatur waktunya. Nah di sini tadi aku udah beres-beres sih di bagian depan, dan anak-anak juga udah berangkat sekolah. Ini aku mau lanjut beres-beres rumah ya teman-teman. Nah tadi aku udah nyapu-nyapu, udah beresin kamar, dan ini aku mau ke dapur. Dan di dapur ini tadi aku udah nyuci piring ya teman-teman, cuman gak aku record. Dan ini tempat peniris piringnya mau aku cuci juga karena memang udah kotor ya teman-teman. Nah seperti itu aja sih kegiatan aku sehari-hari sebenarnya ya. Yang tadi aku bilang riweh, tapi itu tadi ya kan ikut-ikut konten itu bikin nambah-nambah kesibukan aja sih ya teman-teman. Nah gimana dengan teman-teman semua, nge-YouTube-nya masih semangat ya? Tentu masih semangat semua, dan alhamdulillah setelah beberapa hari ini nggak nge-upload video di YouTube tuh aku kangen juga ya teman-teman. Ya itu tadi ya teman-teman, namanya udah kebiasaan ya kan, kayak ada yang kurang aja.
Nah, di sini untuk cucian piring aku udah selesai. Di sini aku mau nyuci wadah ini ya teman-teman. Biasalah wadah untuk nampung air ya kan. Kalau misalnya nanti airnya kecil, kalau udah ada tampungan air gitu, alhamdulillah nanti pas nyuci-nyuci tangan atau nyuci-nyuci piring gitu ya. Kalau airnya kecil itu ada air ya teman-teman. Oke, di sini aku juga mau bersihkan rak ini ya, rak ungu ini yang biasanya untuk tempat gula, tempat minyak juga ya teman-teman. Kebetulan udah kotor, udah berminyak-minyak gitu, jadi sekalian aja lah ya aku bersihkan. Habis ini juga aku mau masak ya teman-teman, tapi sebelum masak nanti aku mau bersih-bersih dapur dulu sebentar, karena semalam itu aku masak tuh nggak beres-beres, nggak bersih-bersih ini nih ya yang di bawah kompor itu. Jadinya pagi ini aku mau bersih-bersih ya teman-teman. Itu biasa tuh di bawah kompor. Nah, di bawah kompor ini ya cepet kali gitu kotor ya teman-teman, dan ini mau aku bersihkan. Ini kayaknya bukan cuman semalam lah, kayaknya ada 2 harian gitu ya teman-teman. Nggak tahu lah kalau di tempat kalian ya. Kalau di tempat aku itu kayak 2 hari 3 hari gitu kalau nggak dibersihkan terus gitu bawah kompornya itu ya kotor seperti ini ya teman-teman. Dan di sini aku mau bersihkan dulu ya untuk kompor aku dan juga di bawah kompor ini, apalagi dekat dinding ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya, padahal keramiknya warna hitam ya. Nah itu nampak tuh minyak-minyak tuh ya teman-teman yang udah bercampur debu, jadinya jekat gitu ya teman-teman, kotor. Nah di sini aku ilap dengan kain basah dan dicampur sabun itu sedikit ya teman-teman. Dan di sini untuk kain lapnya ini udah aku cuci-cuci juga berulang-ulang ya teman-teman. Aku lap-lap, terus nanti aku siram air, aku cuci lagi, terus aku pakai lagi gitu ya teman-teman. Enggak aku biarin gitu kotor, aku lap ya teman-teman. Nah seperti ini nih aku cuci lagi kain lapnya tuh ya teman-teman, biar bisa dipakai. Jadi nggak pakai banyak-banyak kain lap gitu ya teman-teman. Makanya aku pakai kain lap ini biar enak dicuci, terus diperas, terus dipakai lagi. Nah dan sekarang aku pakai serbet yang kering ya teman-teman untuk mengilapnya. Nah alhamdulillah udah celing kembali untuk meja kompor aku. Nah di sini untuk tungku kompornya juga aku pasang kembali ya teman-teman. Alhamdulillah udah bersih lagi dapurnya ya teman-teman. Nah itu tadi untuk wallpaper atau wall stiker kompor aku tuh sebenarnya udah buluk ya teman-teman, tapi ya masih bisa dipakai. Alhamdulillah aku pakai ya teman-teman, untuk sementara belum ganti lagi. Dan di sini juga aku mau bikin kopi ya teman-teman, mau santai dulu ya. Menikmati kopi ya teman-teman, walaupun sambil menikmati kopi sambil beraktivitas sih ya, nggak duduk-duduk manis juga sih. Di sini aku minum sejenak, terus aku lanjut mau jemurin pakaian ya teman-teman. Nah ini aktivitas aku kalau nggak salah sekitaran pukul 8:30 gitu ya teman-teman, karena di sini aku mau jemur. Dan ini sebenarnya tuh mendung ya teman-teman. Kalau nggak salah tuh ini pas aku jemur ini habis ini tuh hujan gitu ya teman-teman. Pokoknya seperti itulah setiap hari ya di tempat aku, udah mulai hujanan setiap hari gitu ya teman-teman. Kadang kalau nggak subuh siang, kalau nggak siang pagi pas anak-anak sekolah itu hujan ya teman-teman. Dan tadi pagi itu sebenarnya pas anak-anak sekolah itu hujan ya teman-teman. Dan siangnya ini agak-agak mendung sih. Nah ini udah selesai jemur pakaian, aku mau lanjut masak. Di sini aku masak simple aja teman-teman. Di sini aku mau bikin dadar telur, terus nanti aku mau bikin ikan sambal gitu, tapi dirajang-rajang aja untuk cabenya ya teman-teman. Karena aku takut adik Navia nggak mau ikan sambal yang dirajang itu. Di sini aku ceplokkan telur ya, mana tahu nanti adik nggak mau. Nah di sini untuk ikan ini ikan pilet ya teman-teman. Dan kemarin ini sisaan ikan semalam ada Pak Subeli tuh lumayan banyak ya, dan di sini aku bagi 2, dan ini stok yang terakhir ya teman-teman. Nah itu ikannya aku goreng di wajan buluk ya teman-teman. Itu wajan yang kecil itu nggak tahu kenapa udah pernah aku bersihkan sampai bersih, tapi kalau udah dipakai dengan api yang gede ya seperti itu ya teman-teman, jadinya aku mager lagi untuk membersihkannya sampai celing sampai putih gitu ya teman-teman. Ya sudahlah ya, memang udah dia mau
maunya gitu ya kan, karena dipakai juga ya kan, kecuali nggak dipakai oke lah ya teman-teman. Dan itu hampir setiap hari aku pakai untuk goreng ikan. Pokoknya kalau pakai minyak-minyak sedikit itu aku pakai wajan yang hitam itu ya teman-teman, wajan legend lah ya kan. Tapi itu sebenarnya nggak legend sih, itu masih baru sih, palingan sebulanan lebih ya teman-teman, atau 2 bulan gitu sih. Tapi ya itu ya tadi teman-teman, mungkin karena kecil wajannya itu, terus penggunaan api yang sangat besar jadinya hitam. Nah di sini aku lanjut lagi untuk dadar telurnya itu ya, aku pakai 2 kali penggorengan gitu ya teman-teman untuk telur dadarnya. Nah teman-teman semua, hari ini masak apa? Boleh ya komen-komen di bawah. Kalau menu aku sih simple-simple ya teman-teman ya, menu-menu rumahan gitu ya teman-teman, kayak sambal, kayak gulai-gulai biasa gitu aja ya teman-teman. Pokoknya ya masakan-masakan biasa lah ya, nggak kayak masakan-masakan seperti teman-teman semua tuh yang enak-enak ya kan. Dan di sini juga aku masaknya tuh mau gercep gitu ya teman-teman, biar cepat mateng gitulah ya. Dan kalau sudah mateng alhamdulillah hati senang ya teman-teman. Kalau udah masak, kalau emak-emak nih kalau di rumah udah masak aja udah senang hati ya kan. Oh ya, jangan salpok ya, ada suara-suara HP ya teman-teman, ada suara-suara gitu di dubbing aku, karena memang ini adik Navia juga lagi dengerin HP. Jadinya ya aku minta tolong kecilkan, dia nggak mau merajuk daripada nanti aku nggak jadi dubbing-dubbing. Jadi aku biarin aja ya teman-teman. Mudah-mudahan suara bising yang terdengar di dalam HP ini ya, di dalam dubbing aku ini nggak mengganggu teman-teman semua ya. Nah oke, lanjut di sini baru aku mau masak untuk ikannya. Dan yang seperti aku bilang, bahan-bahannya aku rajang-rajang aja teman-teman. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, pakai cabai rawit juga. Terus ada tomat, ada jahe dan juga lengkuas. Dan aku juga pakai serai dan daun salam ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman kalau aku masak tumisan atau sambal rajang gitu ya teman-teman. Dan menurut aku kalau pakai serai, pakai daun salam, jahe dan lengkuas itu bener-bener enak ya teman-teman. Dan seperti ini sih masakan aku simple ya kan, cuman dirajang-rajang aja. Kalau orang malas gini ya teman-teman masak simpelnya, tapi walaupun dibilang malas sih, namanya masak ya riweh juga ya teman-teman, piring kotornya juga banyak ya kan. Sebenarnya sih aku bingung mau ngomong apa ya di sini teman-teman, karena udah beberapa hari nggak dubbing. Tapi ya teman-teman semua bisa menikmati video aku sampai selesai ya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah support channel YouTube aku, yang selalu hadir dan selalu memberikan komentar yang positif di video aku. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat yang baru bergabung, salam kenal dari aku, ibu dari 4 orang anak. Di sini aku share aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka. Bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah ini untuk ikannya tadi aku masukkan ya teman-teman, tapi setelah tumisan cabai tadi itu mendidih ya teman-teman, biar bumbunya matang gitu ya kan. Kalau bumbunya matang pasti awet. Alhamdulillah.